Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan lembar kerja mahasiswa Sistem Bumi, Bulan, dan Matahari. Nama saya Reza Saputra, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200.5140. Tanggal pelaksanaan 17 Juni 2021 sampai dengan selesai, dan jam pelaksanaan jam 1 sampai dengan selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan jadwal kegiatan pelaksanaan yang saya buat. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kamis 17 Juni 2021, membuat lintasan tata surya yaitu bumi, bulan, dan matahari. Jumat 18 Juni 2021, membuat video replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Sabtu 19 Juni 2021, lalu menjawab pertanyaan di LKM Sabtu 19 Juni 2021, dan yang terakhir presentasi sekarang Senin 21 Juni 2021. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu bola plastik 3 ukuran menggunakan plastisin 3 buah, tali kenur atau senar membuat replika lintasan secukupnya, lidi kayu kecil penyangga secukupnya, alat tulis menuliskan hasil pengamatan secukupnya, dan yang terakhir alat perekam mendokumentasikan kegiatan secukupnya. Baiklah, sebelum saya masuk ke diskusi, lihatlah video yang saya buat dalam replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Menonton. Yang pertama adalah rotasi bumi. Proses rotasi bumi secara umum adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satu di antaranya adalah kita bisa menjumpai malam dan siang, meskipun panjang malam dan siang antara satu tempat dengan tempat yang lainnya berbeda-beda. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Proses perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau 1 tahun. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Peredaran bumi mengelilingi matahari dari barat ke timur berkecepatan 30 meter per detik. Sementara itu, panjang lintasan dalam satu putaran adalah 943 juta kilometer. Selanjutnya, proses rotasi bumi sekaligus berevolusi terhadap matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi bumi hanya memerlukan waktu satu hari untuk satu putaran, maka revolusi bumi memakai waktu hingga 365 hari untuk mencapai satu putaran mengelilingi matahari. Kemudian rotasi bulan. Rotasi bulan, proses yang dibutuhkan bulan untuk berotasi adalah 1 bulan untuk sekali rotasi, atau dalam 1 kali rotasi bulan membutuhkan 29,5 hari. Bulan berotasi dari barat ke arah timur. Hal ini juga menyebabkan permukaan bulan selalu nampak sama dari bumi. Selanjutnya revolusi bulan. Revolusi bulan, proses perputaran bulan mengelilingi bumi pada orbitnya yang berbentuk elips. Pergerakan inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan di setiap fasenya, seperti bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, dan bulan purnama. Fase-fase bulan ini dipengaruhi oleh seberapa luas permukaan bumi yang nampak dari bumi. Proses terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi saat matahari, bulan, dan bumi terletak dalam satu garis lurus. Posisi ini didapatkan tidak lain karena bumi dan bulan sama-sama berputar melakukan revolusi mengelilingi matahari.
Kemudian pada waktu tertentu, baik bumi maupun bulan akan menempati posisi orbit yang sejajar hingga membentuk garis lurus. Setelah menempati posisi garis lurus, bagian belakang bulan yang tidak terkena sinar matahari akan membentuk bayangan sendiri, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan samar-samar atau penumbra. Selanjutnya, gerhana matahari sebagian. Proses terjadinya gerhana matahari sebagian adalah fenomena alam ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalangi oleh bulan dan menyebabkan adanya bayangan. Dalam proses terjadinya gerhana matahari sebagian, terdapat dua bagian bayangan bulan, yaitu umbra yang merupakan bagian gelap dan mempunyai bentuk kerucut yang mengucuk menuju ke bumi, dan penumbra yang merupakan bagian terang dan mempunyai bentuk menjauh dari bulan serta semakin melebar. Kawasan yang terletak di wilayah umbra biasanya akan terjadi gerhana matahari total, sedangkan kawasan yang terletak di wilayah penumbra biasanya akan mengalami gerhana matahari sebagian. Selanjutnya, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Lalu, proses terjadinya gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Baiklah, sesudah itu kita masuk ke hasil pengamatan kegiatan saya. Yang pertama, matahari dengan plasticin berwarna orange, dan bumi berwarna biru, dan bulan berwarna merah muda. Kita masuk ke diskusi. Yang pertama, Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Dalam sistem ini, gaya gravitasi memegang peranan penting. Uraikan peranan tersebut berdasarkan sumber belajar yang Anda baca sebelumnya. Dilansir dari NASA, gravitasi adalah gaya yang digunakan sebuah planet atau benda lain untuk menarik benda ke tengahnya. Itulah mengapa semua benda yang tidak memiliki kemampuan terbang alami akan selalu menjejak bumi karena adanya gaya tarik pada inti bumi. Dirangkum dari sumber belajar Kemendikbud, ada 3 jenis gravitasi yang umum diketahui, yaitu gravitasi matahari, bulan, dan bumi. Yang pertama, gravitasi matahari. Gaya gravitasi matahari sebesar 274 meter per sekon. Pangkat 2, dengan gaya besar ini, planet-planet di sekitar matahari berputar pada porosnya dan berotasi. Gaya gravitasi matahari membuat planet-planet termasuk bumi tetap berada di orbitnya masing-masing. Planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari sesuai orbitnya, yang disebut dengan revolusi. Rotasi menyebabkan perubahan siang dan malam, sedangkan revolusi mengakibatkan perubahan musim. Yang kedua, gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan tidak sebesar matahari, namun tetap memiliki fungsi yang penting. Gravitasi bulan menyebabkan pasang dan surut air laut. Saat posisi bulan dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Kejadian ini terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Yang terakhir, gaya gravitasi bumi. Bersumber dari NASA, gravitasi bumi tidak semuanya sama di tiap bagian bumi. Hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi tepat di kedua kutubnya. Gravitasi di bumi berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya sehingga makhluk hidup bisa bernapas dengan baik. Dengan gravitasi bumi bisa berputar pada porosnya serta menarik bulan agar tetap berada pada orbitnya. Satelit buatan yang diluncurkan oleh manusia bisa tetap mengorbit dengan bantuan dari gravitasi bumi. Yang kedua, dalam satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam, 50 menit. Uraikanlah dampak rotasi bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Dampak pada kehidupan sehari-hari adalah yang pertama,
terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi, sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Nah, pasti kamu berpikir kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi kan? Sebenarnya bumi mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa ini disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Nah, matahari itu juga berkelilingi loh. Matahari pergerakan mengelilingi sebuah lubang hitam yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu dan bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat. Perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan sebagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya bumi menjadi tidak bulat sempurna, ada bentuk tidak baku dan kedua kutubnya mengembang pada khatulistiwa sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Yang kelima, pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerakan pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebabkan efek Coriolis. Soal nomor 3, selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Hal ini tentu membawa dampak bagi kehidupan di planet bumi. Uraikan dampak tersebut. Menurut saya, revolusi bumi merupakan pergerakan atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Hal ini terjadi akibat adanya gaya saling menarik antara gravitasi matahari dengan bumi. Dampak pada kehidupan di bumi adalah adanya perubahan musim. Hal ini merupakan salah satu sangat bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya kita mengenal musim itu musim panas, musim gugur, dan musim dingin, serta musim semi. Namun di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Soal nomor 4, bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berotasi. Uraikan dampak revolusi dan rotasi bulan selama waktu tersebut. Dampak dari rotasi revolusi yang pertama adalah terjadinya air pasang naik, permukaan air laut turun. Sebaliknya, jika air laut pasang surut, maka permukaan air laut akan menurun. Terjadinya macam-macam fase bulan. Pergerakan ketika bulan mengalami rotasi dan revolusi, hal ini juga akan berpengaruh kepada penampakan bulan ketika mengelilingi bumi. Nah, inilah teman-teman yang kita dinamakan dengan fase bulan. Soal nomor 5. Berdasarkan penjelasan nomor 4, uraikan pula tentang fase bulan dan pembagian waktunya. Fase yang pertama itu fase neomon, bulan baru, adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Yang kedua, fase waking. Fase waking keren hilal awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Makanya dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari pertama, 2, dan 3. Yang ketiga, fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada
dan kini eh, berada di seperempat lingkaran dari posisi awal karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Alhasil, pada fase ini jika melihat bulan berbentuk setengah lingkaran, eh, bulan eh, bahasa melihat bulan berbentuk setengah lingkaran, fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Yang keempat, fase waking gibbous atau cembung awal. Setelah melewati seperangkat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waking gibbous. Saat ini bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung. Bagian 3/4 bulan. Fase ini terjadi pada hari ke-10, 11, dan 12. Fase yang selanjutnya full moon. Full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, mirip seperti fase first quarter. Bedanya bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Fase ini terjadi pada hari ke-13, 14, dan 15. Selanjutnya waning gibbous atau cembung akhir. Setelah melewati putaran fase bulan kembali ke awal, pergerakan bulan terus setengah cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung 3/4 bagian bulan dari bumi. Fase ini terjadi di hari ke-17, 18, dan 19. Dan selanjutnya third quarter atau paruh akhir. Fase ini saat dimana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran karena letaknya cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi dan bulan terlihat setengah lingkaran. Fase ini terjadi tanggal 21, 22, dan 23. Waning yang selanjutnya itu waning crescent atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat dimana bulan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sabit hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase ini terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Soal nomor 6. Berdasarkan stimulasi gerhana matahari yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari total dan sebagian. Proses terjadinya gerhana matahari total akan terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Pada fase tersebut, piringan bulan terlihat sama besar atau bahkan lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan juga piringan bulan sendiri bisa berubah-ubah. Hal ini tergantung pada masing-masing gerak bumi dengan bulan dan juga jarak bumi dengan matahari. Sedangkan proses terjadinya gerhana matahari sebagian akan terjadi apabila pada saat bulan di saat puncak gerhananya menutup sebagian dari piringan matahari saja. Pada fase ini tersebut gerhananya selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Maka dari itu disebut dengan gerhana matahari sebagian. Soal nomor 7. Berdasarkan simulasi gerhana bulan yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana bulan total dan sebagian. Nah, menurut proses terjadinya gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bagian umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada di tepat satu garis yang sama. Sedangkan proses terjadinya gerhana bulan sebagian disebut juga dengan sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbrah sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Soal nomor 8. Pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Uraikan hubungan mekanisme pergantian musim di bumi dengan posisi matahari terhadap bumi beserta alasannya. Hubungan mekanisme pergantian musim di bumi dengan posisi matahari adalah gerak semu matahari mengakibatkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan musim. Bumi bagian utara dan selatan mengalami 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sementara bumi yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Soal nomor 9. Pada bulan Juni, kutub utara bumi berketanan pada matahari, sedangkan kutub selatan berjauhan dengan matahari.
Perkirakan apa yang terjadi pada kutub utara, kutub selatan, dan daerah khatulistiwa. Pada saat kutub utara bumi berdekatan dengan matahari, maka suhu akan meningkat dan akan terjadinya musim panas. Pada kutub selatan bumi, suhu akan menurun dan akan terjadi musim dingin. Di saat fenomena ini terjadi, kutub utara tidak akan mengalami matahari tenggelam, sedangkan kutub selatan tidak akan mengalami matahari terbit, dan dari kota akan di daerah khatulistiwa adalah garis perbatasan. Soal nomor 10. Sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan Hijriyah atau Qamariyah berdasarkan perspektif ini. Sejarah Islam mencatat bahwa Khalifah Umar bin Khattab sebagai penegas penanggalan Hijriyah dan kini dianut oleh seluruh umat muslim dunia. Berbeda dengan kalender Masih yang didasarkan pada revolusi bumi terhadap matahari Syamsiah, kalender Hijriyah berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi atau Qamariyah. Sistem penanggalan Hijriyah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan, yaitu lama perputaran bulan mengelilingi bumi. Bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk mengelilingi bumi satu kali yang dihitung 1 bulan. Sementara 1 tahun dalam kalender Hijriyah berjumlah 354 atau 355 dalam tahun kehabisan. Sehingga perbedaan antara kalender Masih dan kalender Hijriyah dalam tahun 11 hari atau 12 hari saat tahun kehabisan. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan dari kegiatan saya pada kali ini adalah kesimpulan saya terhadap kegiatan ini adalah tata surya merupakan sistem keplanetan yang berpusat pada matahari. Planet-planet ini terbentuk dari sisa gas debu yang membentuk matahari. Tata surya terdiri planet-planet katai, asteroid, komet, satelit, dan semua yang beredar mengelilingi titik pusat massa yang berada super dekat dengan matahari. Atau dengan kata lain, semua benda ini bergerak mengelilingi matahari. Sekian dari presentasi saya. Pada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.